Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Apalagi tahun baru akan berlangsung 2 hari lagi. Jika Rika mengalami kecelakaan saat ini, keluarganya tidak akan mengalami tahun yang baik. Oleh karena itu, Tama masih berharap bisa menemukan dan menyelamatkan Rika. Saat ini, di gudang-gudang yang ditinggalkan di pinggiran kota, Rika dan Cynthia diikat satu-satu. Alasan mengapa keluarga Haris dan putranya tidak membiarkan Rika istirahat adalah karena mereka ingin Tuan Edi Wibowo datang dan melihat pekerjaan mereka. Bagaimanapun juga, mereka berhutang budi kepada Tuan Edi Wibowo. Jadi mereka ingin menyenangkan Tuan Edi Wibowo dengan tangannya sendiri. Keluarga Haris mendapatkan banyak sekali bantuan dari Tuan Edi Wibowo, namun mereka tidak akan pernah membiarkan keluarga Tama lolos lagi, karena itu akan membuat Tuan Edi Wibowo merasa sangat kesal. Terutama karena Villa Andara tempat mereka tinggal bukanlah milik mereka, tetapi Tuan Edi Wibowo yang meminjamkan mereka untuk ditinggali. Selain itu, investasi Tuan Edi Wibowo dalam Haris Group juga bersyarat, Tuan Edi Wibowo dapat menarik semua uang investasinya kapan saja, dan saat itu terjadi keluarga Haris tidak akan punya apa-apa. Oleh karena itu, mereka dengan sepenuh hati berharap dapat menyenangkan dan memuaskan Tuan Edi Wibowo. Dengan cara ini, mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari keluarga Wibowo. Tuan Edi Wibowo sekarang sedang duduk di dalam mobil dan bergegas ke gudang. Dia sangat bersemangat sekali tidak sabar melihat Rika dikawinkan. Selama periode waktu ini, meskipun ia sibuk membuat keluarga Wibowo bangkit kembali, tapi kebenciannya terhadap Tama di hatinya tidak pernah berkurang. Saat ini dia mendengar bahwa Glenn ingin menyerang ibu mertua Tama dulu untuk membalaskan dendamnya. Edi Wibowo otomatis sangat senang dan ingin melihatnya karena takut ketinggalan pertunjukan yang bagus ini. Jadi dia meminta anak buahnya untuk mengemudi dan pergi untuk menonton langsung pertunjukan gulat antara Rika dengan para pemuda itu. Saat dia sudah tiba, Arkan berlari untuk membuka pintu gudang dan membiarkan bil Rolls-Royce Tuan Edi Wibowo masuk. Glenn berjalan ke pintu mobil dengan penuh semangat dan berinisiatif membuka pintu belakang untuk Tuan Edi Wibowo. Begitu pintu terbuka, Glenn membungkuk dengan sangat rendah hati dan berkata, "Tuan Edi Wibowo, selamat datang, saya sudah menunggu Anda." Edi Wibowo mengangguk semangat dan melihat Rika dan Cynthia diikat dan tidur di atas tanah. Lalu dia memaki dan berkata, "Kamu ibu mertua Tama, kan?" "Iya betul Tuan," Glenn berkata dengan sedikit rasa pahit. "Wanita ini adalah wanita nomor 1 yang saya paling benci di alam semesta. Demi keluargaku, aku akan membuatnya merasakan penderitaan tiada taraf nanti, dan saya akan menyenangkan Tuan Edi Wibowo melihat pertunjukannya nanti." Ketika Rika mendengar ini, dia buru-buru memohon dengan ketakutan, "Saya mohon Tuan, melepaskan saya tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa saya diperlakukan seperti ini Tuan?" Edi Wibowo berteriak dengan dingin, "Aku tidak punya masalah denganmu," katamu. "Apakah kamu tahu bahwa menantu laki-lakimu, si sampah Tama itu, layak mendapatkan pembalasan yang lebih dari ini? Hari ini kamu sudah ada di tanganku, jangan salahkan aku yang kejam salahkan dirimu karena mempunyai menantu seperti si anjing Tama itu." Rika rasanya putus asa dan berteriak, "Bu BBU kan Anda salah Tuan. Tama bukanlah menantu yang aku pilih sendiri. Tapi dia menantu yang sudah diatur oleh ayah Glenn untuk keluarga Haris. Aku sangat menentangnya saat itu. Tetapi Tuan Haris tidak mau mendengarkan saya. Iya betul itu salah Glenn bukan salahku Tuan." Edi Wibowo berkata dengan nada menghina, "Jangan bicara padaku omong kosong ini seperti ini. Selama dia orang-orang di sekitar Tama,
mereka akan menjadi penghalangku yang merusak hidup dan tujuanku." Saat dia berkata, ekspresinya sedikit lebih bersemangat, tetapi dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayang sekali, kamu hanya ibu mertua Tama, bukan anggota keluarga Tama. Jika aku menemukan anggota keluarga dekat Tama terlebih dahulu, maka aku akan membunuhnya di depan Tama satu persatu dan membuat sengsara." Wahahaha. Begitu Edi Wibowo mengatakan ini, Rika merasakan wanita yang terikat di belakangnya itu gemetar hebat. Cynthia gemetar sampai mau pingsan saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak beruntung untuk bertemu dengan Rika, wanita Jablay ini. Tapi sekarang dia menyadari bahwa yang dia temui bukanlah musuh Rika, tapi musuh Tama. Selain itu, musuhnya ini masih menyesali bahwa dia tidak bisa menemukan keluarga dekat Tama, karena dia ingin membunuhnya satu persatu, dan dia sadar, bukankah dia sebenarnya keluarga dekat Tama? Bibinya Tama. Saat ini, Edi Wibowo memandang Glenn dan berkata, "Glenn, kapan kamu bisa menculik istri Tama?" Ketika Glenn mendengar ini, dia berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Edi Wibowo, Alena itu juga keponakanku. Aku tidak bisa melakukannya dengan tanganku sendiri." Edi Wibowo melambaikan tangannya, "Aku tidak peduli tentang itu. Aku mau istrinya juga bisa kamu culik, tapi jangan sampai dibunuh dulu, jadikan dia yang terakhir. Jadi setelah membunuh semua keluarga Tama, baru bunuh istrinya di depannya Tama." Saat dia berkata, Edi Wibowo berhenti sebentar, lalu berkata, "Maksudku, pertama-tama bunuhlah anggota keluarga dekat yang berhubungan dengan Tama untuk membuat dia lebih putus asa. Dia tidak memiliki orang tua, tapi ada kemungkinan kalau dia masih mempunyai saudara, sepupu, paman atau bibinya kan?" Glenn memikirkannya sejenak dan berkata, "Tama itu anak yatim piatu sejak kecil, saya belum pernah mendengar tentang anggota keluarganya sekalipun. Mungkin mereka semua sudah lama mati." Edi Wibowo menghela nafas, itu benar-benar sangat disayangkan. Saat ini, Rika tiba-tiba mendapat ide, dan berteriak, "Saya tahu sesuatu Tuan. Tama memiliki anggota keluarga dekat. Wanita manekin yang terikat bersamaku adalah Bibi Tama. Jika kamu sangat membenci Tama, bunuh saja dia, itu pasti lebih memuaskan daripada membunuhku." Yang bukan siapa-siapanya Tama. Cynthia sangat takut sampai dia rasanya terkena serangan jantung. Dia menangis putus asa. Di dalam hatinya dia berkata, "Ketika aku keluar menjalankan perintahnya, ayahku memberitahuku bahwa aku tidak boleh memberitahu Rika kalau aku sebenarnya keluarga Renza. Yang ditakutkan karena kalau Rika tahu bahwa dia keluarga Renza, dia malah mempersulit tujuannya nanti, dan dia tidak pernah berkata apapun tentang identitas aslinya. Jadi, bagaimana Rika bisa tahu bahwa dia adalah bibinya Tama? Rika sebenarnya tidak tahu siapa sebenarnya Cynthia itu. Dia bahkan tidak tahu siapa nama belakang Cynthia, dan dari mana dia berasal. Alasan mengapa Rika mengatakan bahwa Cynthia adalah bibi Tama benar-benar tidak masuk di akal. Dia mengatakan ini karena dia benar-benar takut dengan kata-kata Edi Wibowo barusan. Rika takut Edi Wibowo akan membunuhnya. Jadi dia berpikir dalam hati, karena Tuan Edi Wibowo ingin membunuh anggota keluarga dekat Tama untuk menghilangkan kebenciannya, maka sebaiknya aku menipunya dan mengorbankan wanita lonte di belakangku ini. Ini tidak hanya akan membuatku lebih aman, tapi aku juga bisa membalas wanita ini karena telah berani melawanku tadi. Wanita sialan ini datang dan berpura-pura padaku tanpa ada alasan. Dia berbohong kepadaku dengan cek palsu dan memintaku membujuk putriku untuk menceraikan Tama. Sekarang aku menjebaknya sebagai bibi Tama. Ini akan menjadi idenya yang bagus. Edi Wibowo bahkan tidak menyangka jika wanita di belakang Rika adalah bibi Tama. Dia bertanya dengan heran, "Rika, kamu bilang dia bibi Tama, bukankah kamu hanya menipuku?" "Tentu saja tidak Tuan," Rika langsung berkata. "Wanita ini memang bibi Tama yang sebenarnya. Baru saja dia ke salon kecantikan bertemu denganku dan berkata bahwa dia akan memberiku cek senilai 10 miliar kalau aku menurutinya menyuruh putriku menceraikan Tama." Setelah Edi Wibowo mendengar ini, dia melangkah ke arah Cynthia dan melihati wajah Cynthia menatapnya dari atas ke bawah. Meskipun dia bisa melihat bahwa Cynthia berpakaian bagus dan tidak terlihat seperti orang biasa, dia sama sekali tidak mengenali wajahnya.
Ini bukan salahnya atas ketidaktahuannya. Alasan kenapa meskipun keluarga Renza terkenal, anggota utama dari keluarga Renza jarang muncul di hadapan publik demi keamanan pribadi. Kecuali orang kelas atas Surabaya, orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan keluarga Renza. Semua media dari semua lapisan masyarakat sangat takut untuk melaporkan informasi pribadi apapun tentang keluarga Renza. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.